buat masnya tadi kan kami udah sebut nama kami. Kalau dari masnya namanya Udin. Mas Udin. Nah, gitu. Tadi Pak Indra udah informasi. Pak Indra kan di Jenar toh. Jadi saya mewakili Pak Indra. Kalau Pak Indra itu selaku apa ya Mas? Dia perwakilan di sini, pembinaan di sini. Kayak kesannya kayak penanggung jawab gitu ya Mas. Jadi di sini kami ada beberapa pertanyaan yang seperti aspek-aspek dalam PT ini gitu Mas. Sebelumnya kalau tempat ini tuh punya perseorangan atau per kelompok gitu ya Mas? Ini kan ikut anak perusahaan loh Mbak. Jadi ya itu gimana ya? Tetap kita bayar kalau ke induk. Ya cuma ya intinya ya seperti inilah, seperti parkir toh juga toh dia tetap bayar toh ke induk ya. Ya yuk terus kita tempatkan di sini gitu. Jadi ini punya KAI ya Mas? Iya betul. Bukan punya perorangan gitu. Bukan. Jadi kalau badan organisasinya sendiri itu gimana? Strukturnya itu? Strukturnya nanti di pusat ya Mbak, di stasiun Gudang Dia itu. Kalau saya cuma proyek sini aja. Seperti pusatnya di iya di gitu, stasiun Gudang Dia di sana. Kalau cabangnya saya kan ikut di Jogja. Nah cabangnya saya di Jogja. Berarti ini masih berhubungan dengan yang di Jogja juga gitu? Iya Mas? sama masih. Oke langsung aja ke pertanyaannya Mas. Iya, Jadi yang pertama kita mau bertanya untuk aspek sosial, ekonomi dan budaya. Untuk yang pertama, bagaimana sih Mas kehadiran PT Katalog ini dapat mempengaruhi interaksi sosial antara masyarakat di sekitar layanan sini? Intinya gimana ya Mbak ya? Kalau sini kan kita dibantu sama Jogja tuh. Jadi semua kegiatan kan Jogja. Jadi umpamanya ya kita standby aja di sini. Standby umpamanya ada yang ngirim kita layani, umpamanya kita ngambil gitu sih. Sih. Buat yang kedua, persaingan antara layanan itu mempengaruhi harga layanan pengiriman dan pilihan konsumen kita ya? Iya betul itu. Apa Mbak pertanyaan Mbak? Bagaimana persaingan antara layanan mempengaruhi harga layanan pengirimannya dan pilihan konsumen? Kalau kita kan ada sistem S2S, S2door. Kalau S2S kan diambil sama diantar tuh pasti selisih biaya tuh. Nah, tinggal konsumennya aja. Dia mau yang cepat, kalau yang cepat ya silakan diambil di stasiun. Kalau pingin diantar, umpamanya itu barang tidak urgent, itu bisa diantar sampai lokasinya. Gitu. Ya tetap harga itu pengaruh tuh Mbak antara diambil sama diantar itu tetap pengaruh. Kalau kurun waktunya itu paling lama berapa hari di sini? Kalau ke arah Jakarta ngirim hari ini, besok siang udah di sana. Dan kalau untuk pengantaran sampai lokasi, pengantaran tidak banyak, itu langsung sorenya bisa sampai sore hari itu juga. Tapi kalau umpamanya pengantarannya banyak, diantar besoknya hari. Itu sih. Mungkin ke aspek selanjutnya ya Mas. Ya. Kita akan bicara dari aspek pasar dan pemasaran. Sebelumnya apakah kalau PT Kalog ini menyediakan layanan tambahan seperti pelacakan real time atau asuransi pengiriman? Lalu bagaimana hal ini mempengaruhi keputusan pelanggan? Kalau asuransi ya, Iya, itu asuransi dari pihak pengirimnya Mbak. Biasa kita intinya kalau ngirim motor, kita kan ada checklistnya Mbak. Checklist kendaraan motor dari bodi kanan kiri, sliver, spion semua kan ada. Nah, nanti kita terangkan ke pihak konsumen bahwa ini ada yang lecet atau apa gitu. Kalau itu pelacakan itu dari pusat udah ada itu track itu di aplikasi itu ada. Jadi umpamanya mbaknya ini di UNJ toh mau ngirim lewat aja track, nanti kita ngambil ke sana. Jadi mbaknya bisa menentukan
tarifnya bisa nanti kelihatan di situ. Nah, jadi banyak tidak usah ke sini, jangan buka aja aplikasi Trek KAI Logistik itu toh. Nah, yang isi semua di situ, nanti keluar biayanya, nanti pihak kita akan ngambil di lokasi, dan itu pun sesuai. Tapi khusus untuk barang sih, tapi untuk hewan tidak diizinkan. Itu aplikasi yang Mas? Itu dari pusat kan bikin track itu jadi mempermudahkan, umpamanya banyak sibuk atau wah pakai track aja, jadi nanti tarifnya kelihatan, nanti resinya juga kelihatan, langsung muncul di situ loh. Jadi pihak kita tinggal mengupdate dari sini. Terus untuk selanjutnya Mas, pertanyaannya bagaimana sih strategi pemasaran untuk PT ini gitu Mas? Dari kan kalau kita lihat tuh banyak Mbak sini. Iya. Kalau kita kan Mbak, kita dibantu dengan induk juga tuh yang promosikan, dari anak perusahaan lainnya juga membantu tuh, ini yang saling berkolaborasi lah, saling bantu tuh. Nah gitu sih. Ya, untuk dari kita dari Pemda juga udah tuh. Pemda juga ada sama dinas perdagangan itu juga udah, tinggal mereka seleranya mereka gitu. Tapi kalau dulu kita kerjasama dengan pos ini, pos kalau ada yang barang urgent dia pasti lari ke kita. Yuk dulu JNE dia, tapi sekarang udah enggak dia, pos masih. Dulu JNE belum armadanya belum banyak loh, yuk layan parcel juga dulu ya, armadanya belum banyak, dia lari ke sini. 2000 berapa ya, 3 tahunan inilah gitu. Dia kerja sama dengan kita, jadi tarifnya beda loh. Bahwa dia ngirim 1 kilo itu kemungkinan cuma 3.000 karena udah ada MOU-nya dengan kita. Selanjutnya ke aspek teknis dan teknologi ya Mas. Selanjutnya untuk aspek teknis dan teknologi, bagaimana sistem pelacakan barang bekerja pada PT Kalok dan teknologi apa saja yang digunakan untuk memastikan akurasi pelacakannya, Mas? Itu yaitu yang saya sampaikan, ada aplikasi track loh. Itu jadi bisa melacak semua kiriman barang di mana, posisi baik kita, ini barang transit di mana, itu kelihatan semua Pak. Gitu. Jadi akurat lah itu. Yang penting dari kita udah berangkat, umpamanya kita ke Semarang. Nah, Semarang kan KA-nya kita harus transit ke Cirebon. Kita lempar ke Cirebon dulu, nanti pihak Cirebon juga nge-track lagi tuh, pindah KA yang arah jalur utara. Aplikasinya track gitu. Lalu untuk selanjutnya ya Mas ya, bagaimana PT Kalok ini menangani masalah keterlambatan pengiriman dan teknologi apa yang digunakan untuk mengidentifikasi serta memperbaiki potensi kendalanya, Mas? Kalau keterlambatan itu kan apa namanya itu, ke KA-nya tuh, nah, itu tergantung dari jalurnya tuh Pak. Umpamanya mohon maaf, umpamanya ada gangguan ada KA anjlok, itu kan kita akan menginformasikan ke pelanggan lah, kita lewat WA ke pengirimnya. Kalau ini ada, biasanya yang sering terjadi anjlokan itu di daerah Jawa Barat tuh, daerah Bandung gitu tuh, soalnya sering longsor tuh di sana. Kalau keterlambatan KAI itu Mbak, kemungkinan masalah cuaca tuh Mbak, cuaca dan kalau bongkar muat aman sih Mbak. Dari stasiun awal pasti tepatlah pemberangkatannya. Kita umpamanya ada keterlambatan, kita langsung informasi Mbak ke pihak pengirimnya. Jadi pihak pengirim kan pasti tahu, yuk umpamanya ada longsor kan bisa masuk berita atau jadi oh iya tenan itu, umpamanya dia ada keterlambatan untuk pengirimannya. Terus selanjutnya lanjut ke aspek Pertanyaannya, bagaimana manajemen PT Kalok menangani komplain atau keluhan pelanggan terkait keterlambatan atau kerusakan barang selama proses pengiriman? Kalau kita umpamanya ada kerusakan ini, kalau terlambat kan itu masalah cuaca tuh, ada umpamanya ada anjlok kan ada apa, untuk keluhan
yang pertama khususnya umpamanya motor, kita kan ada BA mbak, umpamanya orang itu komplain ini pecah mas. Kita konfirmasi ke stasiun pemberangkatan, stasiun awal dulu kondisinya gimana, umpamanya itu kondisi bagus dilihat nyampe sini pecah atau rusak, itu kan ada BA langsung di tempat sini. Kita tidak melayani komplain udah di luar, kita tidak melayani, tapi komplain harus di sini. Kalau umpamanya dia udah nyampe rumah, mas ini gini, kita tidak melayani, berarti kan itu kondisi aman. Sedangkan kita kalau orang ngambil kan udah tanda tangan toh, berarti itu sudah aman. Tapi kalau udah di sini dia komplain, kita tetap layani dengan BA, kita lanjutkan ke pusat. Biasanya berapa ya? 1 minggu, nggak nyampe 1 minggu udah ada informasi. Itu akan ya prosesnya gimana, itu ganti atau gimana kita ada. Tapi kan kita nggak harus ganti apa namanya full baru dong mbak. Intinya kita mengganti sesuai harga bagaimana yang baik. Baik kemana dah tutup knalpot itu pecah toh, ya kita ganti di bawah 50, paling gede 50 itu 50 udah dapat baru dia. Yang penting kita prosesnya mengikuti, tapi dengan namanya proses itu paling lama 1 minggu baru keluar BA-nya dari pusat. Jadi kalau komplain di waktu itu juga ya? Nggak di satu hari. Yang penting kalau komplain harus di tempat. Maka dari itu kita mengutamakan kalau barang itu mendingan diambil aja. Jadi kalau ada apa-apa langsung terlayani toh. Tapi kalau udah di luar kita itu udah tanggung jawabnya dia. Pertanyaan selanjutnya, apa kebijakan yang diterapkan PT Kalov dalam hal pengembalian barang atau refund jika terjadi masalah pada pengiriman? Alhamdulillah untuk selama ini tidak ada pernah refund mbak, cuma kerusakan aja. Nah, kerusakan tetap dilayani. Umpamanya stasiun awal sampai akhir itu tidak bisa menyelesaikan, biasanya pusat yang akan menghandle itu. Dan tidak ada pernah refund. Maka dari itu setiap orang mau ngirim, kita pertanyakan dulu apakah ini barang kuat ataukah barang ini pecah belah atau apa gitu tuh. Bahkan pernah ada kemarin orang ngirim lemari tuh, kita udah menyampaikan ini harus di packing, kalau enggak ini lemari itu loh lemari tumpuk-tumpuk itu loh, plastik itu kan bisa dilepas, tapi orangnya bersikuku nggak mau, pokoknya nggak mau di packing, nggak mau dilepas. Nah ya udah, kita sesuai standar gitu. Ini kan kita udah menyampaikan ke pihak pengirim. Nah dan ternyata di sana itu rodanya lepas yuk, lecet lah ya, nilai itu sampai pusat toh. Nah, pusat mengklarifikasi ya, intinya kita udah menyampaikan bahwa ini barang udah harus di packing, tapi pihak sana nggak mau toh itu. Ya itu udah tanggung jawab pengirim. Itu kebijakannya itu. Oke mas, selanjutnya aspek lingkungan mas. Ini kita tuh di sini menggunakan kereta api aja ya mas? Apa Kereta ada api. armada lain? Kalau armada itu untuk pengantaran mbak, untuk pickup itu pengantaran. Oh iya. Kereta api itu yang kalau masuk sini itu keretanya jam 1:30 pagi, sama jam itu yang dari Malang ya, dari Malang ke Jakarta itu jam 1:30 pagi. Itu masuk Jakarta jam 10 udah masuk. Kalau yang dari Jakarta ke Malang itu masuk sini jam 3. Keretanya itu 8 gerbong khusus untuk ini, untuk barang. Itu tidak ada penumpang dan kereta itu paling akhir sendiri. Kalau dari Malang itu nggak ada kereta lagi. Jadi kereta itu tidak mengganggu perjalanan penumpang lah untuk Ini ramah penumpangnya. lingkungan juga ya, Betul mas? ya. Jadi kalau di sini tuh lebih banyak orang yang ngambil langsung ke si stasiun atau diantar mas? Kalau di Paling luar kesini? banyak diambil mbak sini. Oh diambil ya. Paling banyak itu diambil. Banyak. Selanjutnya ke aspek risiko ya mas. Gini mas, bagaimana PT Kalov memastikan keamanan data pribadi pelanggan dalam proses pemesanan dan pengiriman barang? Kalau data pengirim itu ya, kita kan cuma butuh nama aja pengirim terus nomor HP. Jadi tidak perlu data
pribadi seperti nomor nih, alamat itu tidak perlu tuh. Cuma nama, pengirim, penerima, terus nomor HP. Dan kalau untuk sampai lokasi itu harus detail alamatnya. Jadi tidak perlu nik atau apa, tidak perlu.